Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7, tugas besar Baja 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zulfri Dawalani dengan NIM 2450031072 dari kelas B. Dan saya ditemani oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Farela Dina Fadila dengan NIM 2450031051 kelas B, mewakili dari kelompok 7 bersama Jaufi Ridho Alani. Pada kesempatan ini kami mempresentasikan tugas besar struktur baja 2 yang berjudul Desain dan Analisis Struktur Gedung Baja 5 Lantai menggunakan pendekatan LRFD dan SAP 2000. Tujuan dari perancangan ini adalah menghasilkan struktur baja yang aman, kuat, stabil, dan ekonomis sesuai ketentuan SNI dengan bantuan software SAP 2000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan perencanaan. Pada slide ini, dijelaskan mengenai latar belakang dan tujuan perencanaan. Baja dipilih sebagai material utama karena memiliki kekuatan tinggi, duktilitas yang proses yang baik, bobot yang relatif ringan, serta proses konstruksi yang lebih cepat dibandingkan material lainnya. Selain itu, baja memiliki kemampuan yang baik dalam menahan beban gempa karena sifatnya yang daktil. Perencanaan dilakukan menggunakan metode load and resistance factor atau LRFD dengan bantuan SAP 2000. Metode ini mempertimbangkan faktor beban reduksi kekuatan sehingga desain yang dihasilkan lebih aman dan efisien. Lalu, tujuan dari perencanaan ini adalah memperoleh struktur yang memenuhi persyaratan SNI, mampu menahan beban mati, beban hidup, dan beban gempa, serta tetap ekonomis dalam penggunaan material. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan data dasar yang digunakan dalam proses perencanaan. Material baja yang digunakan adalah baja BJ37 dengan tegangan leleh FY sebesar 240 MPa, tegangan ultimate atau FU sebesar 370 MPa, dan modulus elastisitas 200.000 MPa. Lalu, untuk plat lantai digunakan beton dengan mutu FC frame 30 MPa atau K300 dan tebat platnya yaitu 120 mm. Selanjutnya ditampilkan profil yang digunakan pada setiap elemen struktur. Pada kolom 1 dan 2 menggunakan profil king cross. Mengapa? Karena kedua lantai tersebut menerima beban yang paling besar, yaitu akumulasi beban dari seluruh lantai di atas. Profil king cross dari seluruh lantai dipilih karena memiliki kapasitas tekan, kekakuan, dan stabilitas yang tinggi, sehingga mampu menahan gaya aksial yang besar setelah mengurangi resiko tekuk pada kolom. Sedangkan kolom lantai 3 sampai 5 menggunakan profil wide flange karena beban yang diterima sudah kecil, sehingga penggunaan profil tersebut lebih efisien tanpa mengurangi faktor keamanan. Lalu balok induk dan balok anak menggunakan profil wide flange karena memiliki kapasitas lentur yang baik, sedangkan sistem K-bracing menggunakan profil CQL untuk meningkatkan kekakuan struktur terhadap gaya lateral akibat beban gempa dan angin. Selanjutnya, pada slide ini menjelaskan sistem pembebanan yang digunakan dalam perencanaan. Beban yang diperhitungkan dari beban mati, beban hidup, lalu beban angin dan beban gempa sesuai ketentuan SSI. Dalam metode LRFD, seluruh beban dikombinasikan menggunakan faktor pembebanan sehingga diperoleh kondisi pembebanan yang paling kritis. Prinsip utama LRFD adalah kapasitas struktur setelah dikalikan faktor reduksi harus tetap lebih besar daripada beban terfaktor yang bekerja, sehingga struktur tetap aman terhadap berbagai kombinasi pembebanan. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan proses permodelan atau struktur menggunakan SAP 2000 versi 24.
Seluruh elemen seperti kolom, balok, dan bracing dimodelkan dalam bentuk 3 dimensi menggunakan elemen frame sehingga perilaku struktur dapat dianalisis secara menyeluruh. Pada model ini juga digunakan sistem K-bracing eksentrik yang berfungsi meningkatkan kekakuan struktur, mengurangi simpangan akibat gempa, serta membantu menyalurkan gaya lateral ke kolom dan pondasi secara lebih efektif. Dari hasil pemodelan ini diperoleh gaya-gaya dalam seperti gaya aksial, gaya geser, dan momen lentur yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses desain setiap elemen struktur. Baik, untuk slide kali ini ditampilkan juga hasil dari analisis respons ya, struktur dan gaya dalam yang diperoleh dari software SAP 2000 yang telah kita desain. Nah, bagian pertama ini menunjukkan deformasi ya dan analisis modal. Dari hasil analisis tersebut diperoleh perpindahan maksimum sekitar 0,1356 meter. Sehingga struktur masih berada dalam batas yang aman dan menunjukkan perilaku elastis. Nah, selanjutnya ada momen lentur. Nah, momen terbesar terjadi pada daerah sambungan balok dan kolom. Kenapa? Karena pada bagian tersebut terjadi perpindahan ya, perpindahan gaya dari pelat menuju balok. Nah, kemudian diteruskan ke si kolom. Kemudian ada gaya geser. Nilai terbesar terdapat pada balok lantai bawah. Kenapa bisa terjadi pada balok lantai bawah? Nah, dikarenakan eh, menerima akumulasi beban dari lantai di atasnya. Nah, oleh karena itu, profil yang digunakan telah direncanakan agar kapasitas si gesernya lebih besar daripada gaya geser ultimate yang bekerja sehingga elemen tetap masih aman. Nah, pada slide ini ditampilkan itu evaluasi rasio kapasitas penampang. Nah, warna pada gambar menunjukkan tingkat eh, pemanfaatan ya kapasitas masing-masing elemen. Warna yang pertama ini ada warna bisa dibilang cyan, menunjukkan elemen tersebut atau rasio tersebut sangat aman. Lalu ada hijau menunjukkan bahwa si rasio atau kapasitas yang optimal ya. Lalu ada kuning masih berada pada batas aman. Nah, sedangkan merah menandakan bahwa si elemen atau si rasio tersebut overstress ya atau gagal. Nah, berdasarkan dari hasil analisis desain, rasio kapasitas tersebut berada pada rentang 0,018 hingga 0,971. Nah, dan tidak adanya ditemukan elemen yang berwarna merah. Artinya, dapat disimpulkan bahwa seluruh elemen struktur masih memenuhi persyaratan desain berdasarkan metode LRFD dan mampu menahan beban kombinasi yang telah direncanakan. Nah, ini ada kesimpulan akhir yang mana pada saat ini dilakukan evaluasi antara aspek keamanan dan aspek ekonomi. Dari sisi teknis, rasio kapasitas seluruh elemen masih berada di bawah angka 1 ya, sehingga struktur bisa dikatakan aman. Nah, namun dominasi warna cian yang biru itu juga menunjukkan bahwa beberapa elemen masih memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada kebutuhan si beban. Nah, sehingga terdapat kemungkinan struktur yang masih dapat dioptimalkan agar penggunaan baja menjadi bisa lebih efisien ya. Selanjutnya,
Berdasarkan perhitungan rencana anggaran biaya atau RAB, total biaya pembangunan struktur yang telah kami desain sekitar 16,7 miliar. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa desain ini layak untuk dibangun, tetapi dengan catatan masih memiliki peluang dilakukan value engineering, yaitu mengoptimalkan dimensi profil agar biaya konstruksi dapat dipres atau ditekan tanpa mengurangi tingkat si keamanannya. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan ya bahwa perancangan struktur baja ini tuh tidak hanya bergantung pada hasil perhitungan, tetapi juga memerlukan pertimbangan profesional untuk menyeimbangkan aspek keamanan, aspek kekuatan, dan si efisiensi biaya. Nah, melalui analisis menggunakan software SAP 2000 ini, dan kita juga mengacu pada standar SNI dan metode LRFD, desain struktur gedung baja 5 lantai yang telah kami rancang ini pun telah memenuhi persyaratan keamanan dan dinyatakan layak untuk dibangun. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dan paparan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Uh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.